Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, adalah khadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat ulun dan pengunjung channel YouTube kami dimanapun berada dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Seperti ia tiada menyukai amal yang disyarikatkan, seperti itu pula tiada menyukai hati yang disyarikatkan. Nah, jadi amal tuh bahasanya kada sukainya disyarikatkan. Nah, begitu pula hati pun kada suka disyarikatkan. Maksudnya orang yang beramal itu niatnya kada semata-mata karena Allah, bercampur niatnya dengan niat sesuatu selain Allah. Nah, itu maksudnya amal yang disyarikatkan. Kalau amal yang kada disyarikatkan tadi, amal itu semata-mata tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mestinya beramal tapi tujuannya ingin dipuji makhluk. Orang beramal supaya ingin dimuliakan orang. Nah, ini ngarannya amal yang disyarikatkan. Artinya amal itu kada semata-mata tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amal tadi kada suka lawan kita nang mensyarikatkan amal tadi. Begitu pula hati tadi kada suka juga disyarikatkan. Maksudnya hati itu adalah menampung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati diisi dengan nang lain selain daripada Allah, nang semata-mata hubungannya kadada lawan Allah taala. Bisa aja kita misalnya mencintai Rasulullah, mencintai guru kita. Nah, kenapa kita mencintai guru kita, mencintai Rasulullah? Karena itu adalah wasilah kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kada jadi masalah kita mencintai itu. Ini maksudnya cinta nang kadada membawa kepaidahannya lawan Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu kada sukanya disyarikatkan. Misalnya orang beramal, beribadah bercampur riya. Nah, itu artinya mensyarikatkan amal, kada semata-mata lagi tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang beramal itu hatinya tuh kada memandang Allah tapi memandang dirinya nambah amal. Nah, itu artinya mensyarikatkan hati. Jadi hati tadi disyarikatkan dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nang semua itu menghilangkan daripada keikhlasan seseorang dan kebenaran seseorang dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tiada menerima amal-amal orang yang demikian itu. Nah, jadi kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal orang tadi nang mana amalnya tadi bercampur, bersarikat, ia bercampur amalnya dengan riya, bercampur dengan ujub, amalnya kada bersarikat karena kada semata-mata amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pulang kayak itu juga kada semata-mata menampung makrifat on Allah Subhanahu wa taala, kada menampung iman lawan Allah taala, kada menampung mahabbah lawan Allah taala, tapi bercampur dengan kecintaan dunia dan isinya dunia ini. Nah, itu yang dimaksud hati yang bersarikat. Dan orang yang demikian tadi hilang di dalam hatinya keikhlasannya dan hilang kebenaran daripada ibadah amalnya segala macam di dalam hatinya tadi, dan Allah kada menerima Yusidin hal yang demikian itu. Anwar diizinkan baginya sampai dan diizinkan pula baginya masuk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tadi mengirimkan anwar. Anwar tadi adalah ilmu pengetahuan dan makrifat kepada Allah, kepada makrifat kepada Allah yang diizinkan oleh Allah taala untuk sampai
dan diizinkan pula untuk masuk ke dalam hati orang tadi. Anwar itu ialah pengenalan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hambanya. Nah, jadi ke dalam hati hambanya. Dan anwar ini sendiri terbahagi kepada dua macam. Yang pertama, anwar itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jahir hati. Nah, jadi ke jahir hati. Ke jahir hati, maka dengan anwar ini yang demikian tadi orang tuh didatangkan Allah taala ke dalam ke jahir hatinya tadi anwar, yaitu ilmu pengetahuan kepada Allah dan makrifat kepada Allah yang demikian itu dapat menilik dirinya. Nah, lalu dengan anwar yang dimilikinya tadi cahaya, anwar tadi cahaya keilmuan, cahaya kemakrifatan yang dimasukkan Allah taala ke dalam jahir hatinya, kawanya menilik Allah taala dan kawa menilik akan dirinya, dan ia juga kau menilik akan dunianya, dan ia kau menilik akan akhiratnya, dan ia juga kau memandang dirinya. Terkadang ia memandang Allah, terkadang ia memandang dirinya, yang didatangkan ke dalam hatinya tadi. Nah, itu anwar. Yang kedua, anwar yang didatangkan ke dalam hati. Dan tadi kan ke jahir hati, ini ke dalam hati, artinya ke dalam lubuk hati yang paling dalam, contoh hati sanubari. Nah, itu di hati sanubari itu adalah isi daripada hati kita. Tadi jahirnya hati, ini isi hati, artinya yang lebih halus daripada hati kita. Tadi yaitu bagian yang paling halus dalam hati kita. Maka yang demikian itu tiada jahir pada tiang hatinya melainkan wujud Allah Ta'ala. Nah, jadi nang orang yang dimasukkan Allah Ta'ala tadi sudah ke dalam hatinya tadi anwar sampai kepada tiang hatinya, kepada nang isi hatinya yang paling dalam, maka tuh ada lagi yang memandang kepada yang jahir, melainkan yang dipandangnya itu hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dan ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tiada ia mencintai akan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang mendapatkan anwar nang sudah anwar yang kedua, artinya anwar yang halus yang masuk sudah ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Boleh jadi anwar tadi mendatangi atas dirimu. Nah, jadi ya jasidin boleh jadi juga anwar tadi mendatangi non-ikam, datang anwar kepada kita. Maka didapatinya hati kita ini penuh dengan rupa-rupa akwan. Nah, datang anwar hendak masuk ke hati kita, ternyata hati kita ini hibak, penuh dengan benda-benda duniawi. Nah, benda-benda duniawi, kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada isi dunia, lalu anwar tadi hilang ya, hilang, kada jadi masuk. Padahal Allah Ta'ala sudah mengirimkan anwar kepada kita untuk mengisi hati kita, tapi karena hati kita tadi penuh dengan isi duniawi tadi, lalu ia kada jadi masuk. Sekira-kiranya ia bertempat, maka oleh karena itu hendaklah kosongkan hati kita ini dulu. Kosongkan di sini hati kita ini daripada segala kebendaan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dipenuhinya hatimu dengan pengenalan dan rahasia. Jadi Allah Ta'ala bila sudah dikosongkan hati kita, lalu Allah Ta'ala akan mengirimkan anwar kepada kita, cahaya keilmuan dari dengan cahaya nang kemakrifatan, maka masuklah kena makrifat dan rahasia-rahasia serta ilmu pengetahuan dan pengenalan ketuhanan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang suci dan bersih. Nah, yang ditempatkannya di dalam hatimu yang bersih pula. Jadi hati tadi dikosongkan dahulu. Sesudah dikosongkan, hati tadi dibersihkan, lalu karena datang anwar tadi. Nah, anwar tadi adalah cahaya pengetahuan, cahaya kemakrifatan yang suci yang datang kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati seseorang yang suci dan bersih. Nah, jadi bilanya hatinya kotor, hatinya kada bersih, anwar tadi datang tapi kada masuk, kembali ya hilang. Kemudian dia datang anwar tadi hendak masuk ke hati kita, tapi hati kita berisi dengan duniawi, dia hilang, kada jadi masuk pula. Masuklah anwar tadi ke dalam hati kita yang bersih daripada segala kotoran dan segala benda-benda keduniaan. Jika anwar datang kepada hati seseorang, maka didapatinya hati seseorang tadi bernoda. Nah, dia akan lenyap dan hilang. Nah, datang juga anwar tadi hendak masuk ke dalam hati seseorang hamba tadi,
Tapi seketika ia datang, baik sampai ke sana hati wanita penuh dengan noda dan kotoran. Lalu ia tadi lenyap, Anwar tadi lenyap dan hilang pula. Maka oleh karena itu lapangkanlah hatimu. Lapang itu artinya lingai, bersihi hati kita, kosongkan, jangan ada lagi di dalam itu nang macam-macam tadi, nang benda-benda keduniaan, kecintaan kepada dunia dan kepada isi dunia, dan jauhkanlah daripada kebendaan-kebendaan nang merintangi masuknya anwar ke dalam hati kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Niscaya dan Allah taala akan mengisi hati kita tadi dengan anwar, dengan ilmu-ilmu, dengan rahasia-rahasia, dengan ma'rifat-ma'rifat yang tidak dapat didapatkan dengan manusia. Nah, itu kan masukan dia sudah bersih hati teh. Bersih hati tadi kan amalan jalan sudah, ilmu jalan sudah, suhud jalan sudah, musahadah jalan sudah, tarekat sudah diamalkan. Nah, lalu kaina bersih hati sudah, dari situlah masuknya anwar-anwar tadi, masuklah ilmu-ilmu tadi, masuklah rahasia-rahasia ke dalam hati kita, masuklah pengenalan-pengenalan ke dalam hati kita, masuklah kecintaan kita kepada Allah, masuklah kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, jadi disitulah masuknya. Tapi semua itu harus ada proses perbaikan hati, dulu perbaikan hati tadi, hati dulu nanti diperbaiki. Nah, dari memperbaiki akhlak, kemudian memperbaiki batin kita, hati kita, dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyar situ karena hati tadi diisi dengan anwar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ akan mendapatkan berbagai ilmu rahasia ketuhanan yang tidak bisa dipelajari dengan manusia. Nang istilahnya nang datang dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nang jurang laduni, hanya dapat laduni, dapat ilmu rabbani, hanya dapat ilmu kuyudat segala macam-macam. Nang ilmu nang dibangsakan dengan bangsa nang demikian itu nang kada bisa kita pelajari dengan manusia, melainkan datang dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi modalnya hati tadi dibersihi dahulu, dilapangakan, dikosongkan, akhlak diperbaiki, kemudian pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nang amalan-amalan dibacai, samuan dijalankan. Sekiranya inilah Nabi SAW sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.